malaikat menyanyikan, "Kudus, kudus, kudus, Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaan." Kita juga menyanyikan sehari yang sedemikian. Nyanyian itu adalah pengakuan terhadap Allah yang kudus. Kita yang menyanyikan tentunya akan terpengaruh untuk menjalani kehidupan sebagaimana kekudusannya. Selamat hari Minggu Trinitatis Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak kami yang terkasih. Mari kita bersuka cita dengar akan firman Tuhan yang selalu menyegarkan kehidupan kita. Immanuel, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Yesaya 6 ayat 1-8. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya." Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Lalu kataku, "Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam." Tetapi seorang dari para serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sahutku, "Inilah aku, utuslah aku." Bila kita sedang bernyanyi kudus, kudus, kuduslah Tuhan, itu berarti kita sedang menyatakan kebenaran. Memang demikianlah Dia yang menciptakan segala sesuatu adalah kudus. Maka kita juga akan ikut Dia sebagaimana yang Dia kehendaki dalam kehidupan kita. Hidup terpisah dari berbagai hal untuk boleh melakukan kehendak-Nya. Di Yehuda dalam tahun matinya Raja Uzia, Tuhan menyatakan diri kepada Yesaya. Raja Uzia yang pada mulanya takut akan Allah sehingga terberkati dan berdampak juga untuk kemakmuran bangsa Yehuda. Namun kemudian dalam keberhasilan ini justru dia tidak setia, namun meninggalkan Tuhan. Sang raja tidak mendengar peringatan Tuhan, lalu dia menerima konsekuensi keberdosaannya dengan menjalani hukuman. Sekarang setelah raja ini meninggal, diberitakan belas kasihan Tuhan bagi bangsanya melalui panggilan bagi Yesaya untuk memberitakan kebenaran. Aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim yakni makhluk yang menyala malaikat yang melayani di sekitar takhta Allah. Dan karena kemuliaan Allah, mereka seperti terbakar yang selalu memuji-muji Tuhan. Berdiri di sebelah atasnya. Masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka sehingga tidak melihat Allah. 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka sebagai tanda kesopanan serta hormat kepada Allah. Dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang, boleh memuji dan melakukan perintah Tuhan dengan cepat. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, "Kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya." Betapa semaraknya nyanyian ribuan malaikat yang disuarakan secara bersahut-sahutan.
Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu. Dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu Yesaya berkata, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Maka takut telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Orang berdosa tentu akan mati dalam perjumpaannya dengan yang maha kudus. Dalam ketakutan sebab dia adalah yang najis bibir. Serta merta hidup di antara yang najis bibir dapat tenang. Ternyata hidupnya dilingkupi oleh kasih karunia Tuhan. Dan memperoleh pengampunan dosa. Dan boleh tetap hidup. Seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan Yesaya. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari mesbah, atas mesbah. Diambil dengan sepit menunjukkan kekudusannya. Ia menyentuhkannya kepada mulut Yesaya serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Yesaya menerima anugerah keselamatan, tidak mati dalam keberdosaannya, namun memperoleh pengampunan atas segala dosa-dosanya. Di dalam perjumpaan seseorang dengan Tuhan yang menerima anugerahnya mengalami pembaharuan dalam dirinya. Yesaya mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Panggilan Tuhan direspon dengan mantap. Ini aku, utuslah aku. Memang sebagai manusia semua orang merasa berat menerima tugas panggilan dari Allah. Sebagaimana Yesaya pada mulanya yang merasa tidak mungkin sebab dia adalah orang yang najis bibir dan ada bersama dengan bangsa yang najis bibir, termasuk dari beratnya tugas tanggung jawab. Siapapun sebagai manusia tidak dapat mengatakan kesiapsediaan. Namun Yesaya dengan mengandalkan belas kasihan Tuhan berkata siap untuk melakukan tugas tanggung jawab atas suruhan Tuhan. Di ibadah kita dalam perjumpaan dengan Tuhan akan membawa pembaruan dalam diri kita. Tentu hati kita akan kita sedengkan mendengar panggilan, diutus untuk melakukan kehendak-Nya. Yesaya tidak mencukupkan dirinya dalam kebersamaan dengan Allah yang Maha Kuasa, lalu tidak berbuat apa-apa. Namun berlanjut melakukan tugas panggilan Tuhan untuk mengingatkan sesamanya kembali kepada Allah. Pada saat ini kita diminta oleh kuasa firman Tuhan, dimanapun kita berada, akan siap sedia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman. Biarlah kami berkenan saat Tuhan memanggil kami, setiap orang, untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki dari kami. Sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.